Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan marsama MTSN 2 Inhil walaupun hanya secara daring. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia Marsama MTSN 2 Inhil yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan program riset dan KSM MTSN 2 Inhil. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat datang Ananda semua di MTSN 2 Inhil. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di sini program riset dan KSM MTSN 2 Inhil. Riset, ketika kita mendengar kata-kata riset, mungkin kalian akan membayangkan riset itu adalah sebuah penelitian besar. Riset atau research adalah penyelidikan, penelitian, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh hasil dengan tujuan tertentu. Itu adalah riset secara umum. Kemudian ada lagi riset menurut para ahli. Menurut para ahli, misalnya seperti Burns tahun 1994, menurut beliau riset adalah investigasi sistematik untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Kalau menurut Hopkins, riset adalah kita mengirimkan sebuah isu atau pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan tersebut atau memecahkan masalah dari pertanyaan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan riset. Jadi riset secara umum boleh dikatakan sebagai penelitian untuk memecahkan masalah dan kita akan mendapatkan hasil tertentu. Kemudian riset dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada basic research atau penelitian dasar, yaitu mengembangkan suatu teori atau konsep dalam bidang tertentu. Kemudian ada lagi yang kedua, applied research atau penelitian terapan. Ini berkaitan dengan sesuatu penerapan teori untuk mendapatkan perbandingan hasil kerja atau menghasilkan suatu produk yang bisa membantu manusia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu riset, kemudian timbul pertanyaan, di manakah riset itu kita lakukan? Nah, riset itu dilakukan di sebuah laboratorium. Laboratorium itu adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, pengamatan, ataupun pelatihan ilmiah. Kemudian kalau menurut para ahli, pengertian labor itu bisa diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Ini menurut MH. Kemudian lagi, Sukarso 2005 juga membuatkan definisi atau pengertian tentang labor yang mengatakan labor adalah suatu tempat di mana dilakukan sebuah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu penelitian dan bisa dilakukan di ruangan tertutup ataupun di ruangan terbuka, misalnya seperti di kebun atau di alam-alam terbuka. Untuk di MTSN 2 Inhil, riset yang kita lakukan belum sampai ke riset terapan atau penelitian terapan. Riset yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan di sini baru merupakan riset basic atau riset dasar atau penelitian dasar. Di sini
kita hanya akan membuktikan teori-teori yang telah kalian dapatkan di kelas, di sekolah yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Kemudian kita akan praktekkan di laboratorium ini. Kita buktikan. Misalnya, menurut teori, fotosintesis tumbuhan itu akan menghasilkan oksigen. Apakah benar fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen? Kita bisa buktikan dengan melakukan percobaan. Banyak percobaan-percobaan yang bisa dilakukan untuk membuktikan apakah fotosintesis itu benar-benar menghasilkan oksigen dan H2O. Kemudian, mungkin kalian pernah mendengar transfusi darah. Transfusi darah itu selalu dilakukan dengan golongan darah yang sama. Kalau golongan darah A hanya bisa ditransfusikan ke golongan darah A, B ke golongan darah B. Kenapa? Kenapa harus darah yang sama? Nah, tentu kalian bertanya-tanya. Nah, ini bisa nanti kita buktikan, kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan mengadakan percobaan tentang darah. Bisa dilakukan di laboratorium MTSN 2 INHIL. Banyak lagi contoh-contoh lain, penelitian-penelitian atau percobaan-percobaan yang kita lakukan, baik itu di bidang fisika, kimia, maupun di bidang biologi. Kemudian setelah masalah riset, satu hal lagi yang ingin Ibu sampaikan adalah masalah KSM. KSM itu adalah kompetisi sains madrasah. Jadi kompetisi sains madrasah ini adalah sebuah ajang berkompetisi dalam bidang sains yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Awalnya KSM ini hanya diikuti oleh sekolah-sekolah di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian mulai dari tahun 2016 KSM ini bisa diikuti oleh teman-teman kita dari SD, SMP, dan SMA, bukan hanya dari Kementerian Agama saja. Bidang yang diperlombakan untuk KSM ini untuk di tingkat MTS itu adalah kelompok pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Di sekolah kita di MTSN 2 INHIL, nanti kalian akan diseleksi, akan dibuat kelompok-kelompok matematika, yang hobi matematika, yang pintar matematika masuk ke kelompok matematika, yang sukanya IPA masuk ke kelompok IPA, yang suka IPS masuk ke IPS. Nanti akan dibimbing oleh guru di bidang masing-masing. Jadi siapa yang berminat, nanti walaupun kalian masih baru masuk di MTSN 2 INHIL, kalian boleh ikut bergabung, nanti akan dibantu oleh wali kelas kalian masing-masing. Demikianlah tentang riset dan KSM MTSN 2 INHIL. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang kepada Ananda semua. Selamat bergabung di MTSN 2 INHIL. Semoga Ananda menjadi siswa-siswi terbaik MTSN 2 INHIL. Kemudian Ibu ingin mengingatkan kembali, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dengan mencuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas serta interaksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.